Mas, ini Cika. Tolong kamu ajak main sebentar. Aku mau mandi. Ucapku sekali lagi dengan suara meninggi 1 oktav. Iya, letak aja di situ. Kenapa sih? Sungutnya melirik sekilas, lalu kembali tenggelam dengan ponselnya. Jemarinya sibuk mengetik huruf-huruf di layarnya. Aku menghela nafas. Pelan ku letakkan bayiku di sampingnya. Tolong awasi. Ya, Mas. Sergahku sambil berlalu masuk ke dalam kamar mandi. Entah mengapa Mas Gilang sepertinya sangat tidak memperdulikan Cika. Dari awal aku mandi sampai aku keluar lagi untuk berpakaian, dia sama sekali tidak menyentuh bayi itu. Ponsel masih berada di tangannya. Ngobrolin apa sih? Sampai selama itu nggak kelar-kelar. Cika mulai merengek, sepertinya dia kehausan. Aku masih memilih pakaian dengan handuk melilit tubuh. Mas, tolong buatin susu buat Cika, dong. Kayaknya dia haus itu. Pintaku. Kamu aja, deh. Tanggung ini. Bantahnya acuh. Aku masih telanjang. Masa aku kayak gini keluar kamar? Sungutku. Siapkan dulu pakaiannya. Baru kau bikin susunya. Susah amat. Cika sepertinya sudah tidak sabar. Dia menangis kencang. Suara tangisnya membuat Bikina terbangun. Diketuknya pintu kamar dengan buru-buru. Bu, maaf. Saya ketiduran. Saya mau mengambil non Cika, Bu. Panggilnya seperti orang ketakutan. Tolong buatkan susunya saja, Bik. Saya akan tidur dengan Cika malam ini. Sahutku lalu buru-buru berpakaian. Sudah saya buatkan. Bu, ibu gak marah sama saya? Kan? Saya gak sengaja ketiduran. Bu, saya minta maaf. Lirihnya setelah aku membukakan pintu. Sebuah dot berisi susu hangat sudah ada di tangannya. Tidak. Saya justru merasa gak enak. Bibik sangat lelah bekerja di sini. Biar malam ini Cika tidur sama saya. Ya. Bibik istirahat. Besok saya mau titip Cika sampai sore. Saya sibuk seharian besok. Ibu gak marah? Tanyanya sekali lagi, masih dengan wajah penuh penyesalan. Enggak. Saya sedang usahakan pengganti harum. Semoga cepat datang. Ya. Baik, Bu. Permisi. Aku mengganggu. Segera kususui Cika dengan dot. Sambil melirik Mas Gilang. Rasa dongkol dan benci kian mengakar di hati. Ternyata dia sudah benar-benar buta. Buta hati, buta pikiran. Kasih sayang terhadap anaknya pun telah raib. Semua pasti karena orang yang sedang diajaknya chattingan itu. Gantian kamu tidur di sofa, dong. Aku tidur di sini bareng Cika. Perintahku saat dia sudah menyudahi ponselnya. Ah, ribet banget sih. Gerutunya sambil bangkit. Dia berjalan menuju lemari pakaian. Ngapain dia di sana? Mas Gilang kembali menuju ranjang. Meraih selimut dan bantal, lalu menuju ke sofa di dekat jendela kamar. Lama aku menunggu hingga dia tertidur pulas. Setelah yakin, aku melangkah ke sofa untuk memastikan. Suara dengkurannya terdengar halus. Mudah-mudahan dia benar-benar telah hanyut di dunia mimpi. Mimpi bergumul dengan pelakor busuk itu. Pelan aku menuju lemari pakaian. Mataku memindai semua yang ada di dalamnya, mencari kira-kira yang mencurigakan. Kubuka laci tanpa suara. Tapi tidak ada yang istimewa. Kumasukkan jariku ke setiap sela-sela pakaian yang terlipat rapi, bahkan sampai tembus ke belakang. Namun, aku tetap tidak menemukan apa-apa. Hampir saja aku putus asa. Ketika mataku tertuju pada baju jas di antara baju-baju yang tergantung. Baju itu posisinya sudah berubah. Seingatku, aku menaruhnya paling pinggir sebelah kiri, karena baju itu jarang dipakai. Bahkan nyaris tidak pernah, karena Mas Gilang memang gak suka pakai jas. Kenapa sekarang posisinya ada di tengah? Dengan curiga,
Ku keluarkan dari gantungan. Ada tonjolan di bagian saku. Ku rogoh dan ku keluarkan. Astaga, ini uang. Pasti ini uang 10 juta yang diambilnya dari laci toko tadi. Tanpa ragu ku ambil dan ku masukkan ke dalam brankas. Sandi brankas sengaja ku ganti agar dia tidak bisa membukanya lagi. Ku kembalikan baju jas ke tempat semula. Tapi mataku melihat masih ada yang menonjol di saku lainnya. Ku rogoh kembali. Ups, kali ini ponsel. Oh, ternyata dia takut aku kepo terhadap isi ponselnya. Sampai-sampai disembunyikan di dalam lemari. Bodoh amat. Sih, mestinya dia ganti kunci aja, ganti sandi atau pola baru. Aku gak bakal bisa melihat isinya. Lagian, aku gak peduli juga dia chattingan sama siapa. Justru kalau begini aku jadi curiga. Ku keluarkan ponsel itu, lalu ku bawa ke tempat tidur. Ku henyakan tubuhku di bibir ranjang, lalu mulai membuka dan mencari chattingan terakhirnya. Mataku nanar menatap foto-foto harum di dalam chat terakhir itu. Ya, Tuhan. Apa ini? Sungguh, aku memang tidak peduli lagi pada hubungan mereka. Aku tidak peduli mereka masih berhubungan atau tidak. Tapi, melihat Harum memakai gaun pengantin seperti ini, hatiku terasa bergetar hebat. Nafasku sesak, jantung rasanya mau lepas. Apa maksud foto-foto ini? Penasaran ku baca percakapan mereka. Sayang, gimana? Cantik enggak? Begitu pesan dari Harum. Wow, imagine. Cantik banget. Kamu benar-benar bidadari. Sayang, ini hasil jahitannya. Udah selesai? Jadikan. Lusa. Uangnya udah dapat. Belum? Udah, tenang aja. Aku sudah berhasil memperdaya pegawai toko. 10 jeti, sesuai permintaan ibumu. Aku cinta banget sama kamu. Rum, apapun akan kulakukan untukmu. Sayangku. Dek-dek nyes. Dadaku berdebar hebat. Tinggalkan sakit. Peri luar biasa. Napasku tiba-tiba menjadi sesak. Aku tak sanggup menghirup oksigen secara normal. Sesak. Sumpah sesak banget. Sebenci apapun aku sekarang padanya, tetap saja ada rasa sakit yang begitu luar biasa saat dia memuji, memuja dan merayu perempuan lain. Syukurlah. Sering-sering, ya, Mas. Aku gak apa-apa dinikahi siri dan disembunyikan di rumah ibu. Asal kamu selalu ada waktu buatku. Kita ketemunya di hotel seperti biasa, malah asik. Kangennya double-double. Iya, tapi janji, ibunya Melur jangan sampai tahu. Gawat kita nanti kalau nenek lampir itu sampai tahu. Beres. Mas Yanto, udah aman belum? Udah, asal mulutnya ditambal pakai duit. Pasti dia diam. Deh. Hehehe, kamu pintar, sayang. Calon istri siapa dulu? Dong. Mas Gilang. Kan? Heh. Tapi, gimana? Ya, aku itu, kok kangen banget malam ini. Rum. Apalagi setelah melihat foto-foto kau memakai gaun pengantin itu. Gak sabar pengen lihat isinya juga. Sayang. Hah, isinya. Mesum, ih. Tolong, dong. Fotoin. Sayang. Kangen. Nih. Iya. Iya, bentar, ya, sayang. 2 buah foto dikirim Harum, dan Mas Gilang sudah mengunduhnya. Aku tak sanggup melihat foto-foto menjijikan bagian tubuh Harum itu. Kepalaku mendadak pening. Mataku berkunang-kunang. Aku terkapar di samping putriku. 2 hari lagi rencana mereka menikah. Aku tak boleh terkapar dengan rasa sakit ini. Aku bukan perempuan lemah. Bangun, Mel. Bangkit. Jangan terpuruk. Kuhipnotis diriku sendiri. Kuhirup oksigen sebanyak-banyaknya, lalu kukeluarkan dengan perlahan. Kulakukan berulang-ulang. Dengan cara begini,
Aku merasa lebih tenang. Aku juga bisa berpikir lebih jernih sekarang. Sebenarnya aku tidak cemburu. Aku sudah nggak ada rasa. Tapi, enak juga kalau mimpi indah mereka kubah jadi perhara. Begitu, bukan? Sebuah ide muncul di kepala. Subuh telah tiba. Segera aku membersihkan diri di kamar mandi. Syukurlah jika malam ini tidak terlalu rewel. Aku bisa beristirahat mengumpulkan tenaga yang telah terkuras selama sehari kemarin. Setelah menunaikan salat subuh, ku gendong putriku ke kamar bayi. Big Ina sedang melipat peralatan salatnya saat aku memasuki kamar. Dia masih tidur. Tolong jagain. Ya, Big. Hari ini saya pasti sibuk banget. Banyak yang hendak saya urus. Urusan dapur gak usah porsir banget. Yang penting mertua saya disediakan makan. Nyuci dan bersih-bersih kalau sempat aja. Paham, kan? Big. Paham, Bu. Kuletakkan Cika di dalam bosnya, lalu melangkah kembali ke dalam kamar. Kali ini aku menggunakan tas ransel untuk keluar. Berkas-berkas persiapan gugatan pisah harus kubawa, enggak muat kalau pakai tas sandang. Tadi malam telah kusiapkan segalanya. Begitu mendapat pesan dari Rani lewat WhatsApp. Papa pacarnya bersedia membantuku. Aku diminta mengantarkan berkas-berkas yang dibutuhkan ke rumahnya. Kupatut penampilanku sekali lagi di depan cermin. Celana panjang agak ketat kupadukan dengan cardigan lewat lutut. Sengaja kututupi perut yang masih buncit dengan pakaian itu. Lumayanlah aku terlihat agak langsing. Kusapukan bedak tipis saja di pipi. Pipi masih juga terlihat agak tembem. Berapa hari lagi gendutku ini bisa hilang? Mungkin pelona pipi bisa menyamarkan? Dengan hati-hati kusapukan. Alis tidak perlu kutebalkan. Alisku tebal dan terbentuk dengan sempurna secara alami. Tinggal bibir. Harus aku olesi pewarna agar tak tampak pucat. Kurai pewarna bibir berwarna merah muda. Oke, begini saja. Kulirik Mas Gilang yang masih terlelap. Mungkin hari ini dia tidak ada rencana kemana-mana. Aku harus bergerak cepat. Pertama menemui calon pengacaraku, setelah itu ke kampung menemui ibu dan mencari informasi tentang rencana pernikahan suamiku. Aku berpapasan dengan mama saat keluar menuju pintu depan. Pagi-pagi udah cantik aja. Mau kemana? Mel, tanyanya sambil mengucek mata. Mau ngecek toko yang di cabang. Mah, sesekali kita perlu juga terjun langsung, kan? Sahutku sambil melemparkan senyum manis. Kami cantik dengan gaya pakaian seperti itu. Seperti gadis dulu. Enggak kelihatan kalau udah mah. Pujinya menatapku kagum. Beneran? Mah? Iya. Apa kata Gilang ngeliat kamu dandan kayak gini? Dia masih tidur. Tuh anak. Pokoknya kamu jangan lelah merebut perhatiannya lagi. Ya, Mel. Buat dia jatuh cinta lagi sama kamu. Kamu jauh lebih cantik daripada si harum itu kalau kamu berpenampilan seperti ini. Makanya jangan malas berdandan meskipun cuma di rumah. Selama ini kamu gak pernah dandan mama lihat. Kalau mau keluar aja, baru bersolek. Suamimu itu di rumah. Perempuan itu seharusnya berdandan dan terlihat cantik untuk suami, bukan untuk orang di luar rumah. Ceramah ibu mertuaku. Iya, Mah, siap. Sahutku. Yang dikatakannya memang benar. Tapi, kalau memang dasar suaminya durjana, mau bersolek seperti apapun sang istri, yang tetap durjana juga. Apalagi Mas Gilang. Enggak bisa lihat yang lebih dikit. Masak iya aku tetap segar dan gurih seperti saat awal pernikahan. Apalagi udah ada anak. Gak mungkin, kan? Aku berangkat. Ya, Ma. Ucapku lalu berlalu ke garasi. Mobilku melaju dengan kecepatan sedang. Kurai ponsel di saku tas ransel, lalu mengaktifkan aplikasi Google Map. Alamat yang dikirimkan Rani belum pernah kudatangi sebelumnya.
Setengah jam perjalanan aku sampai di depan sebuah rumah megah. Jauh lebih megah dari rumah mertuaku. Pagar besinya saja terlihat begitu mewah, apalagi isi di dalamnya. Dengan ragu aku melangkah turun. Seorang satpam menyapaku dari balik pintu besi. Kusebutkan nama Mas Andi. "Oh, Mbak yang namanya Melur." "Iya, sudah dipesan tadi sama Mas Andi, silahkan masuk." "Oh, jadi kalau masuk ke rumah ini harus ada janji dulu. Begitu?" "Wow, kayak istana aja, hendak ketemu raja." Betah banget Rani pacaran dengan penghuni rumah kayak gini. Kalau mereka udah nikah, aku gak bakal bebas main lagi dong dengannya. Pelan mobilku memasuki halaman rumah megah itu. Rasa segan dan kikuk kembali menyerang. Aku melangkah berat menuju pintu utama. Beneran, persis seperti istana. Berarti papanya Mas Andi betul-betul pengacara kelas atas. Jasa yang diperolehnya untuk memenangkan suatu kasus pasti mahal banget. Rumahnya aja semewah ini. Duh, bagaimana mungkin aku memintanya mengurus kasusku? Aku tidak akan punya uang cukup untuk membayarnya. "Mbak Melur." Aku tercekat. Seorang asisten rumah tangga menyapaku dengan senyum. "Iya, saya Melur." Sahutku tergagap. "Mas Andi dan papanya sudah menunggu di dalam. Silahkan masuk." Gila, rumah ini ada cecetnya di setiap sudut. Pantas saja penghuninya sudah tahu kehadiranku lalu memerintahkan asistennya menjemput. "Ikut saya, Mbak." "Oh, iya." Aku mengikuti perempuan 40-an itu. Suasana di dalam rumah besar itu membuat jantungku kian berdebar. Isi di dalam semuanya barang-barang mewah dan berkelas. Netraku menangkap sosok Mas Andi di meja makan. Di depannya seorang laki-laki dan perempuan. Itu pasti orang tuanya. "Sini Mel, sekalian sarapan bareng," sapa Mas Andi. "Aku udah sarapan, lanjut aja," sahutku berbohong. "Kenalin, ini papa dan mama." Aku mengangguk hormat kepada orang tuanya. "Sebentar, ini kamu?" Aku terkesiap. Kedua orang tuanya menatapku terperangah. "Benar, kan? Aku bilang apa? Enggak percaya, sih?" Sahut Mas Andi tersenyum seolah menang. Aku bingung. Entah apa yang mereka bicarakan. "Duduk, sayang, duduk di sini," kata mamanya tak henti juga menatapku. Aku menurut, duduk di kursi yang ditunjuknya. Hati kian berdebar. Kenapa mamanya memanggilku sayang? "Kamu Mel?" tanyanya lembut. "Ya, saya Melur," sahutku dengan suara bergetar. "Andi, cepat ambil," perintahnya kepada Mas Andi. "Ogah, Mah, dia masih di kamarnya. Entar aku kena damprat lagi. Tapi, tadi malam aku sempat ambil pakai ponselku, bentar." Entah apa maksud mereka. "Ini, Ma." Mas Andi menyodorkan ponselnya. "Mel, kami tahu nama itu." Nama yang tertulis di belakang sebuah foto. Foto yang tidak pernah lepas dari genggaman putra sulungku. Sebuah nama yang telah menghancurkan masa depan putraku. Nama yang membuat kami kehilangan segalanya. Untung masih ada Andi. Kalau tidak, mungkin kami berdua sudah bunuh diri karena kehilangan akal. Apa maksud tante? Sergahku menatap lekat wajah mereka bertiga. "Lihat foto ini. Ini kau bukan?" Kutatap gambar di layar ponsel itu. Astaga, itu benar aku. Aku 2 tahun yang lalu. Kenapa fotoku ada pada mereka? Gara-gara perempuan ini, anakku hancur. Dia berhenti kuliah, masa depannya hancur, tenggelam dalam dunia hitam. Kau tahu, narkoba telah menghancurkannya. Semua gara-gara kamu. Gara-gara aku, putra kalian. Saya tidak paham. Sergahku. Reno, kau ingat nama itu? Jangan bilang kau tidak mengenalnya.
Reno, Mas Reno? Desisku tak percaya.